Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Semangat puasanya dan semangat belajarnya ya. Sekarang kita belajar matematika ya, masih di bab 6 ya, tentang pengukuran sudut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang bagian B ya, yaitu pengukuran sudut bangun datar dengan busur derajat. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan ukuran sudut bangun datar dengan busur derajat dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita belajar ya, silakan dibuka buku paket matematikanya halaman 186 ya, pengukuran sudut bangun datar dengan busur derajat. Nah, pada bab 4 sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari tentang bangun datar ya, yaitu ada segi 3, segi 4, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi n beraturan, dan segi n tidak beraturan. Nah, sekarang kita belajar menentukan besar sudut pada bangun datar dengan menggunakan busur derajat ya. Pengamatan 1, perhatikan gambarnya dan bacaan dengan cermat ya. Pada saat kalian berlibur ke wisata pantai, terlihat perahu di pinggir pantai ya. Ada pula perahu sedang berlayar dengan membentangkan kain layarnya berbentuk segitiga. Nah, segitiga mempunyai 3 titik sudut ya. Nah, dapatkah kalian mengukur dan menentukan besar sudut layar berbentuk segitiga tersebut? Ya, pada pengamatan 1 ya, layar perahu ketika dibuka akan tampak berbentuk segitiga. Nih ya, berbentuk segitiga. Nah, pada segitiga ya terdapat 3 buah titik sudut ya, yaitu titik sudut A ya, titik sudut B, dan titik sudut C. Nah, setiap titik-titik sudut tersebut diukur besar sudutnya ya. Pertama kita ukur besar sudut A ya. Nah, mengukur besar sudut A dengan menggunakan busur derajat akan diperoleh bahwa besar sudut A adalah, masih ingat cara mengukur sudut menggunakan busur derajat? Ya, kita ukur dengan busur derajat ya. Sudut A-nya yang ini ya, kita himpitkan, letakkan titik pusat busur ya, atau titik tengah busur pada titik sudut yang akan diukur ya. Kita letakkan nih titik sudut titik tengah busurnya dengan titik sudut A-nya ya. Lalu himpitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudutnya ya. Kita himpitkan garis dasar busurnya dengan kaki sudut yang A ini ya. Nah, lalu kita lihat garis sudut yang lain ya, garis sudut yang ini ya, kaki sudut yang ini. Nah, ini berhimpit dengan angka pada busur ya. Kita lihat dari 0, nolnya ini yang menggunakan angka dalam ya. Lalu kita lihat di sini berhimpit dengan angka di antara 70 dan 60, berarti 65 ya. Maka besar sudut A ialah 65 derajat ya. Lalu kita ukur besar sudut B-nya ya. Berapa besar sudut B-nya ya? Kita letakkan titik pusat busurnya ya, atau titik garis tengahnya ini, titik tengah busurnya dengan titik sudut yang akan diukurnya, titik sudut B ya. Ini kita letakkan titik tengah busur pada titik sudut B. Lalu kita himpitkan garis dasar busurnya dengan salah satu kaki sudut. Ini kita himpitkan dengan kaki sudut yang ini ya, yang bawah. Lalu kita lihat kaki sudut yang lain ya, atau garis sudut yang lain. Ini berhimpitan dengan angka pada busur. Nah, ini dimulai dari 0 ya. Nolnya ada menggunakan angka yang luar ya. Kaki sudut pada sudut B-nya ini berhimpitan dengan angka 45 ya.
45 derajat. Maka besar sudut B-nya adalah 45 derajat. Nah, didapat ya tadi besar sudut A-nya 65 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan sekarang kita ukur sudut C-nya ya. Sudut C-nya ya, ini sudut C-nya ya, nih ya, dihimpitkan garis dasar busurnya dengan salah satu kaki sudutnya ya. Lalu kita lihat di garis yang lain, di garis yang ini ya, ini berhimpit dengan angka pada busur dimulai dari 0 ya. Ini 0-nya pakai angka yang dalam nih. Nah, kita lihat berarti berhimpit dengan angka pada busur yaitu 70 derajat. Nah, didapat sudah ya, A-nya 65 derajat, B-nya 45 derajat, dan C-nya 70 derajat. Setelah itu kita jumlahkan ya keseluruhannya. Jumlah sudut bangun datar segitiga yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ya, berarti sama dengan 65 derajat ditambah 45 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat ya. Jadi besar sudut segitiga yaitu 180 derajat ya. Selanjutnya pengamatan 2 ya, bisa dilihat di halaman 187. Udin akan membuat sebuah layang-layang seperti pada gambar ya. Nih, layang-layang. Nah, agar layang-layang tersebut terbang dengan seimbang, Udin mengukur besar sudut pada setiap titik sudutnya. Nah, besar sudut di kedua sayap layang-layang yaitu pada titik A dan titik C harus sama ya. Nah, dapatkah kalian mengukur dan menentukan besar sudut pada ujung-ujung layang-layang tersebut? Nah, layang-layang ya, pada pengamatan 2, layang-layang mempunyai 4 titik sudut, yaitu nih, titik sudut A, B, C, dan D. Nah, Udin kan ingin membuat layang-layang. Nah, agar layang-layangnya dapat terbang dengan seimbang ya, maka Udin harus mengukur besar sudut dari keempat titik sudut ini. Nah, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan busur derajat ya. Yang pertama ya, kita mengukur sudut A. Nah, mengukur sudut A pada layang-layang ABCD dengan busur derajat ya, didapat besar sudut A-nya yaitu 105 derajat ya. Nah, bagaimana dengan besar sudut B, C, dan sudut D? Nah, tadi besar sudut A dan sudut C ini sama ya. Tadi kan sudut A besarnya 105 derajat ya, diukur dengan menggunakan busur derajat, didapat besar sudut A-nya 105 derajat. Karena sudut A dan C ini sama, maka sudut C-nya juga besarnya adalah 105 derajat ya. Nah, sekarang kita ukur besar sudut B dan D. Nah, kita ukur dulu sudut D ya menggunakan busur derajat. Nah, ini ya gambarnya ya. Dimulai dari 0, ini 0-nya ya, pakai angka yang dalam. Nah, ini garis D-nya, garis sudut D. Maka besar sudut D-nya adalah nih, kita ambil angka yang dalam ya, karena 0-nya menggunakan angka yang dalam. Besar sudut D-nya adalah 100 derajat ya. Nah, sekarang kita ukur besar sudut B-nya. B ya, dimulai dari titik sudut B dari 0 ya, ini 0. Nah, ini garis B-nya ya, berhenti di angka 50 ya, berhimpitan dengan angka 50 pada garis B-nya. Maka besar sudut B-nya adalah 50 derajat. Nah, setelah itu kita tentukan berapa besar keseluruhan sudut pada layang-layang ya. Tadi sudah diukur ya, besar sudut A-nya adalah 105 ya. Kita jumlahkan sudut bangun datar layang-layangnya yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C dan ditambah sudut D ya. Tadi besar sudut A-nya sama dengan 105 ya, ditambah sudut B-nya tadi besarnya 50 derajat, ditambah sudut C besarnya adalah 105 derajat, dan sudut D besarnya 100 derajat. Nah, dijumlahkan keseluruhannya sama dengan 360 derajat ya. Jadi besar sudut layang-layang ya, bangun datar layang-layang adalah 360 derajat.
Selanjutnya menentukan besar sudut bangun datar jajar genjang ya. Nah, ini adalah bangun datar jajar genjang ya. Jajar genjang memiliki 4 sudut ya. Nah, salah satu sifat bangun jajar genjang adalah sudut yang berhadapan sama besar sehingga hanya perlu mengukur 2 sudut saja ya untuk menentukan besar sudut jajar genjang. Nah, sudut yang sama besar yaitu sudut A dengan sudut C ya, sudut B dengan sudut D, ini sama besar ya. Nah, sekarang kita ukur sudut A-nya ya. Sudut A menggunakan busur derajat ya, kita ukur ya. Dimulai dari 0 nih ya, nolnya menggunakan angka yang dalam ya. Nih, garis A-nya ini berhimpitan dengan angka 70 ya, maka besar sudut A adalah 70 derajat ya. Tadi sifat jajar genjang ialah mempunyai 2 sudut yang berhadapan sama besar ya. Tadi sudut A berhadapan dengan sudut C ya, sudut A besarnya 70 derajat, maka sudut C-nya besarnya adalah 70 derajat ya. Nah, sekarang kita ukur sudut B ya. Kita ukur sudut B menggunakan busur derajat ya. Kita letakkan garis tengah busurnya dengan titik sudut B ya, lalu kita lihat dari angka 0. Nah, ini 0-nya menggunakan angka yang luar ya. Nah, kita lihat garisnya yang berhimpitan dengan angka pada busur yaitu angka yang luar ya, yaitu angka 110 ya. Jadi besar sudut B adalah 110 derajat ya. Nah, tadi sudut B sama besar dengan sudut D ya. Jadi sudut B besar 110 derajat, maka sudut D juga besarnya 110 derajat. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, jumlah sudut bangun jajar genjang ialah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ya. Tadi sudut A besarnya 70 derajat ditambah sudut B besarnya 110 derajat ditambah sudut C besarnya 70 derajat ditambah sudut D besarnya 110 derajat. Maka jumlah besar keseluruhan sudut jajar genjang adalah 360 derajat ya. Besar sudut pada bangun datar jajar genjang adalah 360 derajat ya. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham ya, silakan kalian kerjakan tugas, itu tentukan besar sudut bangun datar di bawah ini ya. Kalian salin di buku tulis, digambar ya, lalu ditentukan besar sudut masing-masing pada bangun datarnya ya menggunakan busur derajat, lalu dijumlahkan berapa besar sudut bangun datar yang diketahuinya ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.